Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Percaya atau Menolak. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai dengan ke-18. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa yang bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak kau yang dikatakannya itu oleh si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa di dalam dunia ini ada kelompok orang yang percaya, ada kelompok orang yang menolak. Biarlah kami menjadi orang yang tahu dengan jelas bagaimana percaya yang benar dan juga menolak yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka kehidupan itu berbicara tentang setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Sesuatu yang kita anggap benar, yang kita pegang selama ini, jangan-jangan itu kebenaran, tapi jangan-jangan juga itu sebuah kesalahan. Demikian juga sesuatu yang kita tolak, yang kita tidak percaya, jangan-jangan juga yang kita tolak itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi kita anggap itu adalah sebuah kesalahan. Pilihan-pilihan itu terjadi dalam setiap hidup manusia, dan itu terjadi juga dalam Kisah Rasul 17 di dalam ayat yang ke-16 sesungguhnya sampai dengan ayat yang ke-34. Paulus bertemu dengan orang-orang cerdas di Athena. Karena kita tahu dengan jelas Athena adalah tempat kebudayaan daripada Yunani kuno. Di sanalah begitu banyak filsuf-filsuf, ahli-ahli pikir, dan Alkitab mengatakan bertemu dengan ahli-ahli pikir, yaitu kelompok yang disebut dengan Epikuros dan kelompok Stoa. Jadi artinya di Athena adalah kumpulan orang-orang yang cerdas cendekiawan, orang-orang pandai. Tetapi rupanya orang pandai, orang cendekiawan yang memakai akal budinya dan nilai-nilai yang dimilikinya tidak selalu itu adalah sebuah kebenaran. Karena kita melihat Paulus berkata dia menjadi sangat sedih karena di Athena itu begitu banyak patung-patung berhala yang bertebaran di berbagai tempat. Berbicara tentang kelompok Epikuros adalah sebuah pemahaman bahwa tujuan hidup adalah mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Seakan-akan ini sesuatu yang indah. Siapa yang tidak ingin hidup itu kemudian hidup bahagia dan senang dan dihindarkan dari penderitaan? Itu adalah ini ajaran daripada Epikuros. Jadi ada benarnya tetapi benar sebagian. Lalu kemudian ada namanya kelompok Stoa. Kelompok Stoa ini didirikan oleh bernama Zeno dan Kition. Dia mengajarkan tentang agar menjadi orang itu tabah dan kuat, mengajarkan tentang memakai akal buni, dan mengajarkan tentang pengendalian diri. Ini sesuanya ada di dalam Alkitab. Tetapi kelompok Stoa itu tidak percaya akan adanya hidup kekal. Jadi setengah benar, sebagian benar, sebagiannya salah. Dan Alkitab pun mengatakan dalam pengajaran Epikuros, Tuhan memang memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan hidup yang penuh dengan harapan di masa depan. Kepada di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham, berkat juga kepada kita. Janji-janji Tuhan termasuk Tuhan Yesus sendiri. Baik Allah Bapa di dalam perjanjian lama, Kristus di dalam perjanjian baru. Tentang kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Tetapi itu bukan sebuah kebenaran yang penuh. Bukan kebenaran yang sesungguhnya. Artinya di dalam Alkitab dan juga wahyu yang diberikan Allah, Allah memberikan yang namanya wahyu umum. Itu sebuah kebenaran yang diterima oleh semua orang. Wahyu umum itu adalah sebuah kepercayaan seseorang tentang adanya yang maha kuasa. Tetapi wahyu umum tatkala tidak adanya wahyu khusus di mana Kristus sebagai pusat daripada keselamatan, maka mereka kemudian menciptakan agama-agama baru, kepercayaan-kepercayaan baru, kemudian sampai kemudian dikatakan di Areopagus, sebuah tempat budaya dan Yunani itu dipertahankan. Ada sebuah tuliskan di sebuah mesbah, kepada Allah yang tidak dikenal. Artinya mereka memang mencari Allah. Mereka merindukan Allah, tapi mereka tidak mengenalnya.
khususnya berbicara tentang kelompok Stoa. Itu mengajarkan tentang ketabahan, kebijaksanaan, pengendalian diri, jangan sampai merugikan orang lain. Hidup itu harus kemudian menjadi berkat kalau bahasa kita sebagai orang percaya. Jadi pengajarannya itu sangat indah, tetapi mereka hanya mendapatkan wahyu umum. Tatkala Paulus datang menyampaikan wahyu khusus, yaitu Kristus sebagai pusat keselamatan yang sempurna yang perlu mereka ketahui. Mereka mengejeknya. Jangan-jangan orang ini hanya ingin memberikan sebuah ajaran baru dari dewa-dewa asing yang bernama Yesus. Namun di dalam bagian akhir dalam konteks di sini, mereka-mereka itu mengejeknya dan tidak percaya. Tetapi ada beberapa anggota dari majelis Areopagus yang menjadi percaya dan kemudian menerima Kristus sebagai juru selamat. Pada bagian ini kita bertemu dengan ada kelompok orang yang percaya. Dan yang menarik, yang percaya itu biasanya tidak banyak. Yang percaya kepada Allah, kepada Kristus itu seringkali begitu sulit untuk kita beritakan kebenaran firman Allah. Tetapi yang tidak percaya itu seringkali menjadi sesuatu yang sifatnya mayoritas. Kita tahu dengan jelas bahwa Yesus berkata, ikutlah jalan yang lebar tapi menuju kebinasaan, ikutlah jalan yang sempit tetapi kepada hidup yang kekal. Memang mengajarkan sebuah kebenaran di dalam kondisi manusia yang berdosa bukan perkara mudah. Apa aplikasi yang kita ingin dapatkan daripada renungan ini? Di dalam renungan ini seringkali kita memegang sebuah keyakinan sekalipun kita menjadi orang percaya. Kita mungkin seperti orang Epikuros, kalau ikut Tuhan berarti terhindar dari penderitaan. Kalau ikut Yesus berarti tidak ada masalah, tidak ada sakit, penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada problem yang berat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahkan segala anugerahnya. Itu setengah benar. Dan itu adalah kelompok keyakinan disebut dengan Epikuros. Atau kita menjadi orang seperti kelompok Stoa. Hidup itu harus jangan menyakiti orang lain. Hidup itu harus bijaksana, tabah, dan kuat di dalam setiap persoalan. Tapi kelompok Stoa tidak percayakan adanya hidup yang kekal. Berarti itu juga adalah setengah benar. Bila kita menjadi orang percaya dalam hidup ini, benar-benar percaya kepada kebenaran yang seutuhnya, kebenaran yang sesungguhnya, wahyu umum, dan juga kebenaran yang paling utama adalah wahyu khusus, keselamatan di dalam Kristus. Bagi kita semua yang punya pemahaman tentang kebenaran itu dengan baik, kita mempercayai secara holistik menyeluruh firman Tuhan, tidak hanya sebagian-sebagian, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada firman Allah, percaya kepada apa yang Yesus katakan, percaya apa yang disampaikan oleh para rasul yang berdasarkan kebenaran firman Allah dalam perjanjian baru, para nabi yang diberikan oleh Tuhan wewenang menyampaikan kebenaran firman Allah dalam perjanjian lama, sehingga kita menjadi orang yang percaya sepenuhnya dan bukan menjadi orang yang percaya sebagian atau bahkan menolak seluruhnya. Karena Kristus yang hadir ke dalam dunia ini sesungguhnya ingin memberikan semua yang terbaik dan sempurna kepada setiap kita masing-masing. Rancangan Allah adalah rancangan yang sempurna agar kita selamat. Tuhan memberkati, mencukupkan, menjaga kita. Tuhan juga menyelamatkan jiwa kita sehingga kita dimenangkan dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Bersyukurlah kita masuk dalam kelompok orang yang percaya sepenuhnya, bukan kelompok orang yang percaya sebagian atau kelompok orang yang menolak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.